Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihim wa iqtafa atharahum wa istanna bisunnatihim ila yaumiddin. Amma ba'd. Hmm. Ikhwati fillah, a'azzakumullah, ahlan wa sahlan bikum maratan ukhra fi hadha liqa' wa hadha liqa'una atsani fi maddah lisanin arabiyyin للمستوى الثاني، لسان العربي الثالث للمستوى الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يلين ويسهل علينا تعليم وتعلم هذه اللغة، وهي لغة القرآن ولغة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعتذر للإخوة أجمعين. نحن نوقف الأصوات، نحن نوقف الأصوات إذا كان لديكم في الدرس، في أثناء الدرس، استفسار أو سؤال فليرفع يديه، فليرفع يده. Nah, jadi untuk pertemuan ini kita akan unmute ya, atau kita mute ya, kita matikan semua suara. Nanti kalau seandainya ada yang ingin bertanya atau ada istifsar ya, itu silahkan pencet raise hand ya. Pencet raise hand, nanti insya Allah kalau uh, sesuai urutannya ya, nah berikan kesempatan untuk antum yang sudah mengangkat tangan ya, dan nanti akan hidupkan suaranya insya Allah. Baik, nah ini masih 27 orang ya. Kita mulai insya Allah kalau seandainya sudah 30. Ra'isul Fasal mawjud. Irfa' yadak. Dimas, Baik. Kaifa haluk, Mas Dimas? Oh, tunggu dulu. Kaifa haluk Mas Dimas? Aina shaut mawjud? Udah bisa ini suara? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah bikhair Ustaz. Wa kaifa Alhamdulillah. halukum ya Ustaz? Alhamdulillah khair. Baik. Al-adad fil usbu'il madi kam ya Mas Dimas? Akh Dimas. Nasitu Ustaz. Sit. Naam. Nah, baik. Labud ayahtam.
الرئيس الفصل لابد أن يهتم بأعضائه برعيته لأنك مسؤول لأنك مسؤول لأن نحتاج إلى حتى نعرف كم عدد المشتركين في زوم هذا لكل أسبوع. طيب، في الأسبوع الماضي نحن قد تكلمنا عن جمل مفيدة، وصلنا إلى جمل مفيدة في الوحدة الأولى. نعم، وقد تعلمنا كذلك المفردات الكثيرة، منها ما يتعلق بالفواكه، الأسماء المتعلقة بالفواكه. طيب، أسماء الفواكه دurian, rambutan, إلى غير ذلك من الفواكه. فلعلكم قد حفظتم هذه المفردات، لأن معرفة المفردات مهمة جدا جدا جدا. فلا يمكنكم التكلم بالعربية إلا بعد أن عرفتم وحفظتم وعلمتم المفردات. Ya, jadi Ana harapkan antum semuanya sudah hafal mufradat yang sudah berlalu, ya, mufradat yang sudah kita pelajari di pekan sebelumnya. Di mana pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang asma, isim-isim yang berkaitan dengan buah-buahan. Ya, jadi Ana harapkan antum semuanya sudah hafal. Ya, sebagaimana rasanya sudah Ana sampaikan di pekan sebelumnya, jangan sampai ya kita bertemu di pertemuan berikutnya dalam keadaan antum belum hafal mufradat. Ya, dalam keadaan antum belum hafal mufradat. Karena kalau seandainya mufradat itu menumpuk ya ikhwan, itu menjadi salah satu sebab futur. Ya, kalau seandainya itu sudah menumpuk dan antum merasa sudah banyak, ya sedangkan antum belum hafal-hafal, biasanya di pertengahan jalan nanti itu akan menjadi sebab-sebab futur. Dan kita tidak mau itu terjadi. Ya, nasallallahu salamah. إذن لابد أن تحفظوا هذه المفردات قبل أن تأتوا إلى الفصل في الأسبوع القادم. Ya, jadi antum harus sudah hafalkan semua mufradat itu sebelum antum masuk kelas di pertemuan berikutnya. Nah, jangan ditumpuk dengan cara menghafalnya ya. Tapi hafalkanlah sedikit demi sedikit, tiga gitu ya setiap harinya. Kalau tiga setiap harinya kan, kalau seandainya itu 6 hari saja, itu sudah 18 mufradat. Ya. Nah, sedangkan mufradat di sini ya asma ini kurang dari 18. Baik. Ya, begitu juga kita sudah pada qara'na al-mufradat al-fi'liyah, ya, mufradat yang berkaitan dengan fi'il atau kata kerja. Thumma najma' baina al-isim wal fi'il hatta yatarakkab wa yakun jumlah mufidah. Ya, sehingga dia menjadi jumlah mufidah. Kita sudah belajar kemarin bagaimana cara menyusun fi'il yang sudah kita pelajari ya dengan isim yang ada ya, nominal-nominal ya, noun ya, yang sudah kita pelajari. Baik. أظن يعني خلاص تم العدد 30. نبدأ. أظن في الأسبوع الماضي قد قرأنا آه، هنا قد قرأنا في هذه الصفحة قائمة أ، والآن ننتقل إلى قائمة باء. أليس كذلك يا أخ ديماس؟ ديماس موجود؟ Lanjut Ustaz.
أليس كذلك؟ قد أخذنا قائمة أ هنا، صحيح؟ صحيح أستاذ. طيب الآن باء أخذنا أم لا؟ باء لم نأخذ، صحيح؟ أقرأ أستاذ. طيب أنت في صحة يا مس ديماس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل أن أقرأ تقرأ. أستاذ. اقرأ لا بأس، نقرأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بائس. عفوا. اشترى أحمد الكتابين. اشترت عائشة الجلبابين. سأشتري قلمين أحمرين. ستشتري حقيبتين حمرائين. قشرت منجوين. قشرت بابين. نعم. قرأ التلاميذ السورتين. قرأت التلميذات الجزئين. أكل أخوك جوافتين. أكلت أختك برتقالتين. طيب أحسنت. طيب من يقرأ؟ من أراد أن يقرأ؟ تفضل يرفع يده. نعم ما شاء الله كثير. طيب قبل أن تقرأوا بعد ديماس أن أقرأ فأنتم مستمعون أولا ثم تكررون. أنا سأشير أحدكم للقراءة إن شاء الله. طيب انظروا إلى الكتاب. اشترى أحمد الكتابين. اشترى أحمد الكتابين. اشترت عائشة الجلبابين. سأشتري قلمين أحمرين. ستشتري حقيبتين حمرائين. قشرت منجوين. قشرت بابيين. قرأ التلاميذ السورتين. قرأت التلميذات قرأت هذا يعني كأنه خطأ في المطبع. ada salah cetak di sini. قرأت. قرأت التلميذات الجزئين. نعم ليس قرأت، لأن فيه الفرق بين قرأت وقرأت. قرأت هي قرأت untuk قرأت adalah fi'il yang digunakan untuk ghaib ya. Sedangkan ghaib maksudnya orang ketiga. Sedangkan qara'ti gunanya untuk mukhatabah, yaitu kamu. Sedangkan qara'at artinya orang ketiga. Sehingga ketika kita baca di sini ada tilmidzat yang menjadi pelaku di sini, tilmidzat yaitu siswi ya atau murid-murid perempuan, maka tidak bisa kita baca qara'ti ya. Karena nggak mungkin kamu baca murid ya. Jadi yang benar adalah qara'a. Ya di sini yang benar adalah qara'atit tilmidzat. Ya, qara'ati at-tilmidzat. Susah ya. Hmm. Ya, nah, baik. Qara'at jadi sukun di ta-nya. Kalau ada dua sukun seperti itu maka kita baca qara'atit ya, a-nya jadi berharakat.
Ya, qara'a. Ya, bisa sini. Qara'ati tilmidatu al-juz'aini. Akala akhuka jawafataini. Akalat ukhtuka. Ya, seperti ini akalat ya. Akalat ukhtuka burtuqalataini. Naam. Baik, الآن أنتم تقرؤون رفاعي. رفاعي تفضل. نعم أستاذ. بسم الله. اشترى أحمد الكتابين. اشترت عائشة الجلبابين. سأشتري قلمين أحمرين. ستشتري حقيبتين حمرائين. والشرط منجوين. والشرط بابيين. نعم. قرأ التلاميذ السورتين. قرأت التلميذات الجزئين. أكل أخوك جوافتين. أكلت أختك برتقالتين. نعم، أحسنت. الله يبارك فيك. طيب، الذي بعده أفندي. تفضل أفندي. نعم أستاذ. اشترى أحمد الكتابين. اشترت عائشة الجلبابين. سأشتري قلمين أحمرين. ستشتري حقيبتين حمرائين. والشرط منجوين. والشرط بابين. قرأ التلاميذ سورتين. قرأ التلاميذ سورتين. نعم. قرأت التلميذات جزئين. قرأت التلميذات الجزئين. قرأت التلميذات جزئين. طيب. أكل أخوك جوفتين. أكلت أختك برتقالتين. أحسنت، الله يبارك فيك. بعده فهري. تفضل فهري. نعم أستاذ. اشترى أحمد الكتابين. اشترت عائشة جلبابين. سأشتري قلمين أحمرين. ستشتري حقيبتين حمرائين. قشرت منجوين. قشرت بابيين. قرأ التلاميذ سورتين. قرأت التلميذات جزئين. أكل أخوك جوافتين. أكلت أختك برتقالتين. نعم. فهري كرر فهري. قرأت التلميذات. كرر. قرأت التلميذات جزئين. لم هنا ساكنة. لم تقرأ. نعم. قرأت التلميذات الجزئين. نعم. طيب، المهم أن يكون قراءة واضحة. إذا كانت فيه لم ساكنة لابد أن نقرأ حتى يتبين بين المعرفة والنكرة. Ya, sampai kita bisa bedakan antara ma'rifah dan nakirah. Kalau seandainya kita baca qara'ati tilmidzat juz'aini, jadi situ nakirah. Ya. Sedangkan ketika kita baca qara'ati tilmidzatul juz'aini, ya, al-juz'aini, idzan al-juz'ain yakun atau takunu ma'rifatan. Baik, Allah yabarik fik, ahsant. Nah. Baik. ثم ننتقل إلى قواعد النحو. وهو لابد أن نركز. نحتاج إلى تركيزكم يا إخوة. Ya, fokus ya. Jadi inti dari contoh yang beliau Ustaz Mas'ud bawakan di sini ada di pembahasan qawaidun nahwi, kaidah-kaidah nahwunya. Baik. Beliau di sini mengatakan kosakata yang ada dalam jadwal adalah fi'il muta'addi. Ya. Kosakata yang ada dalam jadwal di atas, ya, tabel di atas itu adalah fi'il muta'addi. Yaitu kata kerja yang membutuhkan maf'ulun bih. Apa itu maf'ulun bih? Maf'ulun bih itu artinya adalah objek atau penderita. Penderita itu maksudnya suatu atau orang yang dikenakan pekerjaan. Ya, jadi kalau fa'il subjek.
subjek. Kalau subjek itu adalah pelaku. Pelaku ya dari sebuah pekerjaan, orang yang melakukan pekerjaan. Sedangkan objek adalah orang yang dikenai pekerjaan. Dan ini ma'ruf insyaallah ya. Di Indonesia kita ma'ruf masalah ini. Baik, kemudian beliau mengatakan perhatikan kata yang digarisbawahi pada kalimat yang sempurna, jumlah mufidah yang di atas, ya, kata tersebut kedudukannya dalam kalimat adalah sebagai objek. Maka kita lihat ke atas kata-kata yang beliau kasih garis di bawah, ya, al-kalimah allati tahtaha khat fahuwa atau fahiya maf'ul bih, fahiya maf'ul bihi. Idzan huna durian, rambutan, manju, tufah, bitikh, babaya, naam, faqir, faqirah, atau al-faqirah, asir, afwan, asir, huna yakunu maf'ulun bihi. Ya, ini namanya maf'ul bihi. Baik. Insyaallah ma'ruf ya. Yashtaril abu durian. Yashtaril abu durian. Yashtari kata kerja, fi'il. Siapa yang membeli, siapa fa'ilnya, siapa subjeknya, al-ab. Ayah yang membeli. Apa yang dibeli, apa yang dikenai pekerjaan membeli. Ya, jadi apa yang dikenai pekerjaan, apa yang dibeli? Durian. Idzan durian yakunu maf'ulan bihi. Ya, durian jadinya di sini adalah maf'ul bihi atau objek. Begitu tufah, manju, bitikh. Ma'ruf insyaallah wasahad. Walillahil hamd. Baik. Kemudian beliau baru masuk pembahasannya ketika antum sudah paham maf'ulun bih, baru kita masuk ke dalam kaidah nahwunya. Ya. Ketika antum sudah tahu kalimat itu kedudukannya dalam atau kata itu kedudukannya dalam kalimat adalah sebagai objek, bagaimana cara membacanya, bagaimana cara mengharokatinya. Ya. Beliau mengatakan maf'ulun bih hukumnya mansub. Ya, maf'ulun bih hukumnya mansub. Jadi maf'ulun bih itu kedudukannya dalam kalimat adalah maf'ulun bih, bacaannya, harokatnya akan mansub. Baik, apa itu mansub? Ya, mansub itu banyak tandanya, seperti fathah, ya, seperti fathah atau ya. Nah, di sini beliau membahas dua, ya. Beliau mengatakan tanda nasabnya pada bagian A adalah harokat fathah di akhirnya. Karena semua kata digarisbawahi pada bagian A tersebut adalah isim mufrad, yaitu kata tunggal. Adapun tanda nasab ba ya adalah ya. Karena semua kata yang digarisbawahi pada bagian ba adalah isim musanna, yaitu yang menunjukkan dua. Baik. Ini teorinya, kita lihat prakteknya di sini. Jadi beliau mengatakan objek, ya kita sudah paham ya, yang ini sudah kita warnai, ya ini objek. Antum perhatikan objek ini. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu mansub. Baik, ketika kita sudah tahu maf'ulun bih itu mansub, bagaimana cara kita ngasih harokatnya? Ya, bagaimana kita mengharokati maf'ulun bih tersebut? Beliau tadi mengatakan kolom A itu adalah al-ismul mufrad. Kolom A itu ismun mufrad, kata tunggal. Kalau dia kata tunggal, maka tanda nasabnya fathah. Anda melihat di sini semuanya. Durian, rambutan, manju, ya, al-manjua, at-tufaha, bitikha, babaya. Babaya di sini di alif tandanya ya, kita nggak masuk situ. Faqira, faqirata, asira, asira. Lihat di situ semuanya harakatnya fathah. Maka tanda nasab dia mansub. Baik. Kalau mansub dia, kalau seandainya objek itu mansub. Kalau objek ini kata tunggal satu, maka kasih harakat fathah. Berikan dia harakat fathah. Baik. Lalu di kolom ba, perhatikan yang digarisbawahi.
Ya, yang di garis bawah yang kita warnai ini itu objek tuh. Ya, ini objek nih. Ini objek yang dikenai pekerjaan. Nah, oh. Nah, jadi yang diwarnai ini adalah objek, maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansub. Baik. Tadi kata tunggal. Sekarang kita lihat dua di sini. Ishtara Ahmadul kitabaini, ishtarat Aisyatul jilbabaini, sa'ashtari qalamaini, satashtari haqibataini, manjuwaini, babayaini, surataini, aljuz'aini, jawafataini, burtuqalataini. Baik. Kalau yang di atas itu satu. Sekarang kitabaini berarti artinya adalah Ahmad membeli 2 kitab. Ahmad telah membeli dua kitab. Baik, 2 kitab ini yang dibeli, dia objeknya. Dia objek transaksi pembeliannya gitu. Apa yang dibeli yaitu kitab. Karena dia 2, bukan satu seperti yang di atas, maka tanda nasabnya berbeda. Ya. Tanda nasabnya berbeda. Kalau di atas tanda nasabnya adalah fathah, kalau di atas ini tanda nasabnya adalah fathah, maka kalau seandainya 2 kata itu bermakna 2, maka tanda nasabnya adalah tanda nasabnya adalah ya. Nah, ini kenapa ada panah-panah ini? Baik. Tanda nasabnya adalah ya. Nah, jadi ketika kita baca akala akhuka jawafataini, tandanya adalah di huruf ya ini. Ya, tandanya adalah di huruf ya ini. Hmm. Ya, ada ya di situ. Itu jadi tanda nasabnya. Kalau dia nggak maf'ulun bih, gimana bacanya? Jawafatan. Ya, jawafatan. Nah, baik. Baik, ada pertanyaan ya, Ikhwan? Kalau yang ingin bertanya, fadhal angkat tangannya. Ya, bagi yang ingin bertanya. Ini untuk yang bertanya ya. Baik. Fadhal Fahri. Nah, Ustaz. Nah, Di situ yang maf'ulnya kenapa menggunakan ya, Ustaz? Kenapa nggak menggunakan yang alif? baik. Nah, sekarang, Ustaz. Nah, antum lihat panah-panah ini? 6. Oh, itu gimana tuh hilanginnya? Baik, kok bisa muncul ya? Baik. Mengapa ya bukan alif? Alif itu ketika dia bukan mansub. Ya. Sekarang objek itu tadi kedudukannya dalam kalimat, dia kan objek. Objek itu dalam bahasa Arab mansub. Maf'ulun bih itu mansub kedudukannya. Baik, kalau dia mansub apa tandanya? Itu yang kita butuhkan. Tandanya apa? Kalau seandainya dia mansub, maka tandanya kalau dia 2 bermakna kata itu bermakna 2, maka tandanya adalah ya, bukan alif. Ya. Jadi kalau seandainya alif gimana?
Ya kalau misalkan eh, ya kitabani. Kalau kitabani berarti dia bukan mansub, ya, marfu' namanya. Sedangkan objek itu dia harus mansub. Kitabah ini dia kata artinya adalah dua buku. Ketika dia dua, mansubnya adalah dengan ya, maka dia berubah dari kitabani menjadi kitabaini. Dia menjadi kitabaini. Baik. Paham tak ya Fahri? Nah, paham tuh, Ustaz. Alhamdulillah. Berarti harus mansub ya, Ustaz, ya? Maf'ulun bih harus mansub. Oh, Maf'ulun bih baik. harus mansub. Itu aturannya. Jadi ketika Baik. antum tahu, maka ketika antum baca, antum ketemu ini maf'ulun bih nih, dia objek. Berarti dia harus mansub. Antum lihat kalau dia mansub. Antum lihat dulu dia tunggal atau musanna. Dia mufrad atau musanna. Kalau mufrad berarti kasih fathah. Kalau musanna dia bermakna dua, berarti kasih huruf ya. Huruf ya. Nah. Alifnya menjadi ya gitu. Kalau untuk jama ada nggak, Ustaz? Nanti sabar ya. Oh, Syai'an baik. syai'an ya Fahri. Oh, nah, baik. Syukur, Nah, Ustaz. Allah ibarik. Baik, Mas Marwan, fadal. Bismillah. Naam. Yang bagian ba ya Ustaz. Mbak, baik. Bismillah. Ada belum dipahami? Istara Ahmadul Kitabaini. Afwan. Ana nanya ada pertanyaan, bukan baca dulu. Oh, paham Ustaz? Hah? Ya, paham. Maafi soal. Maafi soal. Maafi soal, saya nggak ada pertanyaan. Taib. Yang ingin bertanya dulu. Taib, ada yang ingin bertanya? Ini ngangkat tangan untuk baca atau bertanya, ana ragu juga. Atau yang bertanya tolong ditulis di chat ya biar bisa terbedakan ya antara yang ingin baca sama yang bertanya. Yang bertanya tulis saja Ana gitu. Biar nanti Ana on-kan suaranya. Baik. Nah, untuk sementara tidak ada yang bertanya, berarti bisa dipahami kaidah nahwunya. Taufikul Hadi. Aina Taufikul Hadi. Irfa yadaka Taufik. Taib. Taib, fadal. Mas Taufik. Nah, Ustaz, Ustaz mau tanya, kalau di susunannya ini kan yang di A dan di B ini, Yastaril Alabu Aturian, itu kan fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Memang ini adalah susunan baku atau ada maf'ulun bih yang lebih dahulu daripada fi'il gitu, Ustaz? Gimana anak kurang jelas suaranya? Afwan. Ulang. Kalau susunannya ini kan Yastaril Alabu Aturian, ini adalah susunannya fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Ada nggak maf'ulun bih itu yang didahulukan daripada fa'ilnya gitu, Ustaz? Baik, adakah maf'ulun bih didahulukan daripada fa'ilnya? Ada dalam beberapa keadaan. Ya, mungkin satu contoh, tapi insya Allah satu persatu syai'an fa syai'an natadarraj fil ilm. Ya, kita belajar itu pelan-pelan, nanti akan masuk ke pembahasan yang seperti itu. Contohnya aja, iyyaka na'budu, ya, hanya kepadamu kami menyembah. Ya, maka fi'il maf'ulun bihnya diletakkan di awal, iyyaka. Ya, iyyaka. Baru fi'ilnya na'budu. Gitu. Baik. Tapi pahami dulu yang ini, insyaallah nasilu ila ma tas'al insyaallah. Baik, Mas siapa tadi? Mas Taufik ya. Paham tak Mas Taufik? Mana Mas Taufik tadi? Baik. Mas Edi Gunawan. Irfa yadaka Mas Edi, ana mawajatu ismak.
Nah. Baik, fadal. Nah, Ustaz, Ustaz. Hmm. Bagian ba Ustaz, Ba. Ana bingung itu burtuqolatain Naam. itu dicontohkan burtuqolun, bukan burtuqola ini ya Ustaz. Taib. Jadi kata ini satu dari kalau burtuqal itu artinya lebih ke jenis jeruk, ya, jenis jeruk. Tapi kalau seandainya kita ingin mengatakan satu buah jeruk, ya, satu buah jeruk, maka kita katakan burtuqal. Nah, di mana burtuqal, ya. Bisa diikuti ya, burtuqalah. Nah, burtuqalah. Nah, itu artinya berarti satu buah jeruk. Satu buah jeruk. Maka ketika dia dua buah jeruk, maka dia menjadi Burtuqolatain. burtuqalatan. Burtuqalatan. Ini asalnya dua. Karena dia maf'ulun bih. Karena dia maf'ulun bih, alif di sini berubah menjadi ya. Menjadi burtuqalataini. Burtuqalataini. Baik, faham tak? Fahim tuh Ustaz. Syukran Ustaz. Allah barik fik. Allah barik fik. Baik. Nah, fadal. Mas Jerry. Padangi. Apa Ustaz mau nanya Ustaz? Di kolom Mbak Ustaz. Baik, fadal. Kan di sini kan ada qaratit tilmizatu. Ti itu kan sudah jadi fa'il ya Ustaz. Naam. Kenapa terdapat dua fa'il Ustaz? Apa boleh? Anta mutaakhir ya Jerry? Iya Ustaz. متأخر أنا قد كتبت فوق قرأت كتبت هنا قرأت فيه خطأ مطبعي. Ini ada salah cetak. Saya cetak ya. Jadi bukan qara'ati tilmidat, tapi benarnya qara'at. Qaraat. Qara'at at-tilmidat, atau kalau seandainya kita ingin sambungkan, taknya dikasih harokat di bawah. Ini salahnya cuma di hamzah ini saja sebenarnya. Hamzah ini kalau kita hapus sukunnya, kita ganti dengan fathah, maka jadi qara'atit tilmidat. Oh gitu ya Ustaz. Atau qara'at at-tilmidat. Baik? Tayyib Ustaz. Allah barik fik. Syukran Ustaz. Afwan. Jadi itu kaidah-kaidah nahunya ya. Kaidah nahunya. Mungkin dengan contoh nanti antum akan lebih bisa memahami. Ini ada satu pertanyaan lagi. Takutnya kita lanjut. Ada yang belum paham ya. Fadhal, Mas Zulkarnain. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Naam, fadhal. Tadi kan misalkan contoh yang tadi di ba sa'ashtari qalamaini ahmaraini ya Ustaz ya. Tanda nasabnya kan ya Ustaz. Baik. Nunnya sebagai apa Ustaz? Ni itu adalah tanda dia dua. Bedanya sama yang qalamuna yang jamak? Qalam jamaknya bukan qalamuna. Aqlamun. Nah, Ustaz. Kalau misalnya bedanya sama yang jamak muzakkar salim gitu. Nah. Misalkan musliman kan kalau dua muslimin muslimani. Terus kalau untuk jamaknya muslimuna. Nah, bedanya nun jamak sama nun dua itu apa Ustaz? Bedanya dari penanda musanna ya, penanda musanna itu aslinya adalah di alifnya, sedangkan jamak itu tandanya adalah di wawunya gitu. Jadi nunnya adalah aturan dari musanna dan jamaknya gitu.
Jadi kalau seandainya di musanna maka harokat nunnya ni. Kalau di jamak harokat nunnya adalah di na. Gitu. Dan itu tidak terlalu ini ya, tidak ngaruhnya adalah di antum yang antum perhatikan bukan di nunnya. Yang antum perhatikan adalah di sebelum nunnya. Karena itu yang bakal berubah. Sedangkan nunnya tidak akan pernah berubah. Antum baca muslimina, nanya akan tetap na. Muslimuna, nanya akan tetap na. Qalamani, ni tetap. Qalamaini, ni tetap. Baik. Jadi jangan perhatikan, nggak ada masalah dengan nunnya. Masalahnya adalah di huruf sebelum nun. Paham saya Zulkarnain? Nah, jadi jangan perhatikan nunnya ya, perhatikan di huruf sebelum nunnya. Baik, kita masuk ke 6. Allah barik fik. Kita masuk ke namudaj. Ya, namudajan lil i'rab hatta tattadih hatta yattadih al-bayan. Namudajani lil i'rab. Namudajan, antum lihat sini namudajan berarti artinya adalah dua contoh karena ada alifnya di sini, berarti dia tandanya dia musanna ya. Namudajani ya, alif nun itu tandanya dia musanna. Alif nun tanda dia musanna. Namudajani lil i'rab. Ada dua contoh untuk i'rab yang tadi ya. Baik. Di sini beliau membawakan ayat wa yuqimunas salata. Wa yuqimunas salata. Ya, perhatikan. Al-waw di situ harfu atfin. Waw itu huruf ataf mabniyun 'alal fathi. Dia mabni bukan mu'rab. Jadi kalau mabni kan selamanya seperti itu harokatnya. Kalau mu'rab dia berubah. Ya mabniyun 'alal fathi. Yuqimuna baik fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari' marfu' ya. Wa 'alamatu raf'ihi thubutun nuni li'annahu minal af'alil khamsah. Dan tanda rafa'nya adalah thubutun nun. Ada huruf nunnya. Jadi kalau fi'il tanda i'rabnya adalah di huruf nunnya. Ya. Beda dengan isim tadi, isim musanna atau isim jamak tadi. Tanda i'rabnya ada pada huruf sebelum nun. Sedangkan di fi'il al-af'alul khamsah ya, fi'il yang 5 yaf'alani, taf'alani, yaf'alani, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'alina, ya, taf'aluna. Baik. 5 fi'il ini tanda i'rabnya ada pada nunnya. Jadi wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun. Tanda dia marfu adalah adanya nun. Karena apa? Karena dia af'alul khamsah. Karena dia masuk dalam fi'il yang 5. Baik. Al-wawu wawul jama'ah dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-wawu di sini wawu di sini yaitu maksudnya adalah wawu ini. Wawu ini ya. Wawu itu adalah wawul jama'ah. Wawu jama'ah dhamirun muttasilun. Dia adalah dhamir muttasil, dhamir yang bersambung dengan fiilnya, mabniun 'ala sukun. Ya, karena dia harokatnya sukun di sini yang terlihat, mabniun 'ala sukun, dia tidak akan pernah berharokat fathah. Ya. Fi mahalli rafa'. Karena fa'il itu karena mengapa dia fi mahalli raf'in? Karena dia adalah fa'il. As-salata maf'ulun bih. Salat itu adalah maf'ulun bih, mansubun, dia mansub, wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Maf'ulun bih tadi kita sudah belajar, maf'ulun bih ya, dia itu mansub. Maf'ulun bih itu pasti mansub, wa alamatu nasbihi, yang berbeda adalah tanda nasabnya. Tanda nasabnya di sini adalah fathah. Mengapa tanda nasabnya fathah? Karena dia adalah isim mufrad. Karena dia adalah isim mufrad, maka tanda nasabnya adalah fathah. Baik, sebelum kita lanjut, antum sudah pernah belajar i'rab ya maksudnya apa? Afwan di mustawa sebelumnya. Fil mustawa alladzi qablahu. Aina Dimas?
Baik, khalas. Idzan fahimta kaifa nu'arrib atau kaifa nu'ribu hadhil jumlah, ya. Harf ataf yuqimun marfu' berarti antum sudah paham, ya. Ta'rifuna, tafhamuna marfu' mansub wa majrur. Ya. Fi hadzal mustawa idzan tafasiluhu, ya, rinciannya, ya, rinciannya. Jadi contoh yang menjadi inti pembahasan kita dalam di hari ini adalah as-salata. Ya, as-salata. Karena tadi pembahasannya adalah di maf'ulun bih. Wa yuqimuna as-salata. Kenapa ta? Karena dia isim mufrad. Ya, karena dia isim mufrad. Baik, kita lihat contoh kedua. Nah, ya, ada yang belum ini ya, belajar i'rab. Baik, coba antum pahami ya dengan dari contoh yang ada, insyaallah mudah, ya, insyaallah mudah. Ikhla' na'laika. Ikhla' na'laika artinya adalah lepaskan sandalmu. Lepaskan sandalmu. Ikhla' itu fi'il amr, perintah. Mabniyun 'alas sukuni. Dia mabni. Tanda mabninya dia mabni dengan sukun. Jadi dia nggak pernah berharokat fathah, dia nggak pernah berharokat kasrah, ya. Jadi antum bedakan antara mabni dengan mu'rab, ya. Mabni dengan mu'rab. Ada namanya mabni. Ada namanya mabni, baik, ada namanya mu'rab. Paham ya? Ada namanya mabni, ada namanya mu'rab. Apa itu mabni? Mabni harokat harokat akhirnya tidak berubah. Itu mabni. Sedangkan mu'rab harokat akhirnya bisa berubah. Ini perbedaan antara mabni dengan mu'rab. Mabni adalah harokat akhirnya tidak bisa berubah. Sedangkan mu'rab harokat akhirnya bisa berubah. Baik. Mabni harokat akhirnya tidak berubah, mu'rab harokat akhirnya bisa berubah. Nah, jadi ketika dikatakan dia mabni, maka antum paham maksudnya. Berarti dia tidak berubah harokatnya gitu terus. Kalau mu'rab berarti dia berubah. Karena itu dikatakan istilahnya adalah namudaj i'rab. Pembahasan i'rab itu di perubahan harokat akhirnya. Ya. Jadi ketika antum lihat di sini fi'lu amrin mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun berarti dia harokatnya cuma sukun, tidak akan menjadi fathah. Ya. Wa fa'ilun, ya, au wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi dalam kata ini. Dalam kata ikhla ini yaitu anta. Lepaskan. Ketika kita katakan lepaskan berarti kan di situ ada makna kamunya. Ya, karena nggak mungkin kita katakan lepaskan, ya, tapi orangnya nggak ada di situ. Ya, ketika kita bilang lepaskan, berarti kan ada orang yang sedang kita ajak bicara, berarti ada makna anta di situ. Ya, itu maksudnya. Na'alai adalah maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-ya. Na'alai dia mansub. Kenapa mansub? Karena dialah yang terkena
perbuatan lepas. Dialah yang dilepaskan. Maka dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih tadi sudah kita pelajari di qawaidun nahwi, dia mansub. Maka kita katakan maf'ulun bihi mansubun. Apa tandanya? Wa alamatu nasbihi. Tanda nasabnya adalah al-ya. Mengapa tanda nasabnya ya? Antum lihat di sini na'laik. Na'laik. Ya. Biar beda. Kenapa tanda nasabnya ya? Li'annahu muthanna. Beda di sini. Li'annahu muthanna. Sedangkan tadi ketika as-shalah tanda nasabnya apa? Fathah. Ya, wa alamatu nasbihi fathah. Ya, kenapa nasabnya fathah? Karena dia isim mufrad. Di sini mengapa dia tanda nasabnya ya? Karena dia mutsanna. Ya, wa huwa mudhafun. Al-kaf dhamirun muttasilun mabniun ala fath. Kaf di sini na'laika ka, yaitu dhamir yang bersambung, hukumnya mabni, dia nggak pernah berubah-ubah, ya. Kalau ka berarti dia kamu laki-laki kan? Alal fathi fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Ya, dia majrur, dia nggak bisa berubah, cuma dia dalam posisi majrur mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ini namanya apa? Sebuah dua kata majmu' ya. Dua kata yang bersambung memiliki satu makna. Sendalmu, rumah ustadz. Nah, itu namanya mudhaf ilaih. Baik, bisa dipahami nggak? Nah, sulitnya bagi yang belum belajar i'rab nih. Ada yang bertanya sebelum kita lanjut. Fadhal. Di chat ya. Kalau ingin bertanya tulis di chat, nanti ana buka mic-nya. Baik, fadhal Mas Fahri. Nah, Ustaz, di contoh yang nomor 2, Ustaz, ikhlan alaik. Naam. Nah, yang na'lainya itu kan tasniyah ya, atau musanna. Naam. Sebagaimana di contoh sebelumnya, biasanya di situ musanna itu ada ya dan nun. Nah, di situ nunnya kemana, Ustaz? Taib. Karena dia mudhaf, nun di musanna hilang. Baik. Kalau dia mudhaf, nun musanna hilang. Kita contohkan. Kita contohkan di sini. Sayyaratan. Sayyaratani. Jadi baca ya, sayyaratani ya. Nah. Sayyaratani. Sayyaratani artinya dua mobil. Baik, kemudian kita ingin gabungkan dia dengan mudarris. Kita ingin mengatakan dua mobil punya guru. Kita ingin gabungkan dua kata ini. Kalau kita gabungkan dua kata ini, dia menjadi kata apa? Apa istilahnya? Idhofah. Mudhaf ilaih. Nah. Ini mudarris ya. Baik, ketika kita gabungkan dua ini, dia menjadi mudhaf ilaih. Maka katanya akan menjadi sayyarata mudarris. Maka katanya akan menjadi sayyarata mudarris. Maka nunnya hilang. Jadi kenapa nunnya hilang? Karena sayyaratani ini dia menjadi mudhaf. Ketika dia jadi mudhaf, nunnya harus dihilangkan. Baik, itu cara orang Arab menggunakan idhafah untuk mutsanna. Paham ya Fahri? Nah, paham saya, Ustaz. Berarti nunnya harus ya, harus semuanya harus dua.
Yes. Nunnya pasti harus dibuang ya Ustaz. Harus dibuang, harus dibuang. Antum sayyarata mudarris, tufaha mudarris, burtuqalata mudarris, misalnya. Baita mudarris, maka semuanya harus dibuang. Kitaba talibin. Nah, karena itu ana bilang yang jadi patokannya adalah di alifnya tanda mutsanna itu. Taib. Berarti hanya di idofah ya Ustaz. Di idhofah. Taib. Syukran Ustaz. Allah ibarik. Ntar Jerry. Nah, fadal Mas Jerry. Ustaz, sama pertanyaannya yang sebelumnya, Ustaz. Yang pertanyaan hari tadi. Kan apakah berlaku juga pada jamak muzakkar salim, Ustaz? Nah. Kan di situ kan misalnya mudarrisuna, apakah jamak muzakkar salim sebelum menjadi mudhaf, apakah nun yang di akhirnya itu dibuang juga, Ustaz? Iya. Untuk jamak muzakkar salim hukumnya sama. Ya, hukumnya sama. Mudarrisu al-ma'had. Mudarrisu al-ma'had, ya guru di ma'had itu. Ya guru di ma'had itu. Baik. Baik, Ustaz. Nah. Baik. Siapa Mas Marwan ya? Fadhal Mas Marwan. Ini untuk susunan mengi'rab Ustaz. Contoh nomor 2. Kan setelah disebutkan itu fi'il amr, kemudian wa fa'ilu, dikasih keterangan juga fa'ilnya. Seandainya mengi'rafkannya cuman fi'lul amri mabniyun ala sukun, sampai di situ aja boleh enggak, atau memang ada ketentuan tertentu untuk mengi'rabkan Ustaz? Baik. Berapa poin harus dii'rabkan begitu loh. Apakah boleh cukup fi'il amr saja baru langsung alaika apa gitu? Nah. Kelas. Baik. I'rab. Kalau seandainya antum ingin i'rab, yakuna al-i'rabu kamilan, i'rab dengan sempurna, maka seperti ini. Maka semuanya, i'rab itu antum harus menguraikan semua kata yang ada di situ. Ya. Karena dia fi'il butuh kepada apa? Mas tadi siapa? Mas Marwan. Nah, udah dimatiin ya, Mas Marwan. Fi'il butuh kepada fa'il. Nah, fi'il harus ada fa'il, kata kerja harus ada pelaku yang mengerjakannya, kan gitu. Maka ketika antum menjelaskan di sini dia fi'il amr mabniun ala sukun, maka orang akan bertanya mana fa'ilnya, maka antum jelaskan wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Gitu. Kemudian antum setelahnya apa katanya? Na'lai. Maka na'lai antum i'rab. Setelah na'lai apakah? Jadi kalau ingin sempurna semua kata yang ada di situ harus di i'rab. Kalau seandainya kita i'rab aja ikhla saja, berarti kan antum cuma sampai fi'lu amrin mabniun ala sukun, sampai situ saja, berarti yang baru di i'rab apa? Fi'ilnya. Fa'ilnya belum ter-i'rab. Seperti itu. Nah, jadi kalau ingin i'rab secara sempurna, maka semua kata yang ada itu harus kita i'rab, ya. Semuanya kita harus kita i'rab. Baik, mafhum? Berarti untuk fi'il perlu diterangkan fa'ilnya, Ustaz ya. Nah, fi'il pasti harus ada fa'ilnya. Nggak mungkin fi'il tanpa fa'il di situ. Sebagaimana mubtada harus ada khobarnya, fi'il harus ada fa'ilnya. Nanti misalkan fi'ilnya itu fi'il muta'addi atau fi'il lain perlu dijelaskan juga atau bagaimana Ustaz? Kan yang kita pelajari tadi fi'il muta'addi misalnya. Nah, kalau fi'il muta'addi itu tidak masuk dalam i'rab. I'rab itu fi'il madhi, mudhari' dan amr. Keadaan fi'il sebagai muta'addi atau lazim itu nggak mempengaruhi i'rab. Gitu.
Ya, karena muta'addi itu artinya apa? Dalam bahasa Indonesia, fi'il ya, kata kerja yang membutuh kepada objek. Sedangkan lazim, nanti aja, yaitu adalah kata kerja yang tidak ada kata kerja yang butuh objek, ada kata kerja yang tidak butuh objek. Jadi dan itu tidak mempengaruhi i'rab. Jadi sehingga tidak perlu kita sebutkan. Yang mempengaruhi i'rab adalah fi'il madhi karena dia akan membeni nanti. Ya, ada fi'il mudhari' yang dia mu'rab, ada fi'il amr. Seperti itu Mas Marwan. Nah, syukran Ustaz. Baik, masih ada anak, takutnya ada yang belum paham di sini. Nah, fadhal Mas Ihsan. Fadhal. Ya, izin bertanya Ustaz. Ketika mengi'rab itu yang pertama itu langkahnya ditentukan jenis fi'ilnya begitu Ustaz ya. Fi'il jenis apanya? Jumlah Ustaz ya, jumlah fi'iliyah atau jumlah ismiyah. Bukan gitu Ustaz ya. Jadi antum tahu dulu itu fi'il atau isim. Yang penting i'rab itu intinya adalah antum mengurai susunan yang ada di situ. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, misalkan ibu pergi ke pasar, antum semua kata antum kasih ibu apa i'rabnya, pergi apa i'rabnya, ke pasar apa i'rabnya, seperti itu. Jadi semuanya harus kita i'rab. Misalkan kalau dia jumlah ismiyah dimulai dari isim, maka semua kata juga harus antum i'rab dari awal. Ya. Kalau dia dimulai dengan fi'il juga dari awal kita harus i'rab. Baik, Mas Ihsan? Paham Mas Ihsan? Nah, baik Mas Allah yabarik fiik. Allah yajzika khair. Baik, untuk di sini ya, wa fa'ilu kenapa tidak ada tanwinnya? Ini ana rasa di sini juga ada salah cetak. Yang benar adalah di sini ada apa? Ada alif lam. Harusnya wal fa'ilu. Wal fa'ilu. Jadi nggak perlu ada tanwinnya. Fa'ilnya adalah gitu ya. Fa'ilnya adalah wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Ya, fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu anta, yaitu yang dikira-kira dia adalah anta. Naam. Baik, sebelum kita coba kerjakan dulu. Ya, coba kita kerjakan dulu latihan yang ada di sini. Ya, semoga bisa terlihat ya, bisa terlihat paham atau tidaknya antum dalam pembahasan ini. Nah, baik ya, yang ingin berpartisipasi, fadhal antum raise hand ya. Tadribat. Nah, tadribat, at-tadribul awal ikhtar maf'ulan bihi munasiban mimma bainal qausaini. Antum takhtarun بين هذه الكلمات ما هي الكلمة الصحيحة لتكون موضوعا أو موضوعة في هذه الفراغ أو في هذا الفراغ. Jadi pilih kata di antara tiga ini ya, al-munasibah yang cocok untuk bisa mengisi titik-titik yang ada di bawah ini. Baik, fadhal Mas. Dan di sini yang duluan tadi Mas Ihsan. Fadhal. Nah, Ustaz. Al-raqmul awal. Raqmul awal. Ar-raqmul awal. Raqmul awal. Kalau ingin pakai alif lam, antum baca ar-raqmul awal. Nah, Ustaz. Ar-raqmul awal. Yaqra'ul muslim nuqad kulla yaum. Al-jawab al-Qur'ana. Limadha al-Qur'ana? Li'annahu mansub Ustaz. Mansub. Ma sababu nasabihi? Limadha yakunu mansuban? Li'annahu
apa namanya? Sebagai maf'ul bih. Maf'ul bihi, ahsanta. Ahsanta. Baik, Allah ibarik fiik Mas Ihsan. Ba'dahu Mas Ilham. Tafadhal. طيب بسم الله. الرقم الثاني تس واضح صوتي اشتغل. Nah, واضح. الرقم الثاني يغسل الولد نقطة نقطة في الحمام. الجواب القميص. لماذا القميص؟ لأن هو المنصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. نعم، لماذا هو منصوب؟ لماذا يكون منصوبا؟ كأنه مثلا مفعول به. مفعول به، ليس كأنه، إيه. باليقين. لأنه. لأنه. نعم، كأنه هذا، كأنك في شك. نعم. نعم، طيب. معذرة. نعم، جزاك الله. وإياكم. طيب، الذي بعده رزق. ليس في chat، ليس في chat. أنت ارفع يدك. الرقم الثالث. نعم. Katabatil bintul al-wajiba masaan. طيب، لماذا الواجب؟ Li'anna maf'ulun bih. لأنه مفعول به. ومفعول به؟ Wa maf'ulun bih nasab, mansub. منصوب. نعم، أحسنت. وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. أحسنت. رزق. طيب، بعده دندي أو دندي أريانتو. تفضل. الرقم الرابع. نعم. ركب صالح نقطة قبل قليل. الجواب الطائرة. نعم، تفضل. لماذا الطائرة؟ لماذا الطائرة؟ لأنها مفعول به أستاذ. مفعول به وعلامة منصوب. مفعول به. مفعول به أستاذ. مفعول به وعلامة منصوبها الفتحة الظاهرة. طيب، لا تقول مثل هذا. قل مفعول به منصوب. مفعول به منصوب. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة أو فتحة ظاهرة. طيب، أحسن. ركب، ما معنى ركب؟ mengendarai Ustaz. mengendarai. طيب، أحسنت. طيب، الذي بعده أفندي. تفضل. الرقم الخامس. نعم أستاذ. ساعد إبراهيم الفقيرين أمس. الفقيرين. طيب، لماذا الفقيرين؟ لأنه مفعول به. وعلامة رفعه الياء. وعلامة ماذا؟ وعلامة رفعه يا أستاذ. وعلامة نصبه. علامة نصبه الياء. لماذا ياء؟ لأنه مثنى. أحسنت. الله يبارك فيك أفندي. طيب، بعده فوزي رحمن. Rokum sadis. Rokum sadis. Akal tu mauzataini qabla qalilin. أكلت موزتين قبل قليل. لماذا موزتين؟ Li'annahu maf'ulun bihi. ثم ومفعول به. Li'annahu maf'ulun bihi. طيب، ثم لماذا إذا كان مفعول به لماذا ياء؟ لماذا ليس ألف؟ لأنه منصوب. Mansubun aw turfi ya.
Wa alamatu nasbihi laisa raf'ihi. Ya, alamatu nasbihi ya. Nah, ya. Li'annahu jam li'annahu jam muzakkar. Li'annahu مثنى. musanna. Nah, li'annahu muthanna. Li'annahu muthanna. Baik, Allah yabarik fik. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, ثم بعده السابع فوزي. تفضل فوزي. Ana khalas Ustaz. خلاص فوزي ya. Tuh. عفوا. فهري خلاص. خلاص. Lama ya Ustaz, fil ijabah lama. لما fil ijabah. Nah. في الإجابة لكن قرأت آنفا. Nah, qara'tu. أعطي الفرصة للآخرين. طيب فهري. طيب يا Ustaz. نعم. رسلاني. نعم. نعم تفضل. رقم السابع. السابع أخذت عصير الليمون من الثلاجة. عصير لماذا؟ لأنه مفعول به. نعم. وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. لماذا هو فتحة وليس ياء؟ لأنها مفرد. أحسنت، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك رسلاني. جزاك الله خير. طيب والذي بعده جيري. جيري قرأت؟ نعم أستاذ. قرأت؟ Samin. لا أنت قرأت آنفا. Sudah baca belum sebelumnya? لما أستاذ. لما. طيب تفضل رقم الثامن. رقم الثامن. تشرب البنت الحليب في المساء. طيب لماذا الحليب؟ مفعول به. مفعول به. هو مفعول به. ما إعرابه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. ما شاء الله أحسنت، الله يبارك فيك. جزاك الله خير. جزاك الله خير أستاذ. نعم تفضل. الذي بعده رقم التاسع. رقم التاسع مستوفيق. نعم أستاذ. نعم رقم التاسع تفضل. رقم التاسع تقاطع أمي نقاط في المطبخ. جواب بطيخة. بطيخة. طيب لماذا البطيخة؟ لأنه مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهره في آخره. طيب لماذا ليس ياء؟ لأنه مفرد. لأنه مفرد. أحسنت، الله يبارك فيك مستوفيق. نعم. والأخير ذو القرنين. أنت قرأت ذو القرنين؟ نعم أستاذ. قرأتها؟ أنا أستاذ. نعم. أنا أقرأ. قرأت آنفا. Sudah baca tadi? Nah, Ustaz. Tadi sudah baca, udah ada pernah baca tadi? Suaranya pelan, Ustaz. Soal antum udah baca tadi? Nah, belum, Ustaz, belum. Belum, baik, tafadhal. Ya. Al-ashir. Hukum ashir, Ustaz. Nah. Ishtaro
أبي شمامتين من السوق. طيب لماذا شمامتين؟ مفعول به Ustaz. مفعول به وإعرابه إعرابه منصوب وعلامة نصبه الياء. الياء. لماذا الياء؟ لأنه اسم مثنى. لأنه الاسم المثنى. أحسنت، الله يبارك فيكم يا إخوة، إن شاء الله. جزاكم الله خير على اشتراككم. أنتم أنا أظن أنكم فهمتم هذا الدرس، ولعلكم تراجعون هذا الدرس في البيت أو بعد هذا. نعم، لا تفتح الكتاب ولا تراجع درس في وقت الدراسة فقط، لكن بعد الدراسة وقبل الدراسة. بعد الدراسة لابد أن تراجعوا الدرس حتى تفهموا وتحفظوا المفردات وتحفظوا القواعد، ثم قبل اللقاء القادم أنت كذلك تراجعون الدرس وتكررون حفظكم للمفردات والقواعد الإعرابية التي قد درسنا في هذه الليلة المباركة. نعم، قبل أن نختم هذا الدرس يا إخوة، عندكم السؤال المتعلق بالدرس. طيب، المتعلق بالدرس عندكم السؤال. هناك من لم يفهم الدرس، ada yang belum paham. Fadhal, kalau ada yang belum paham di ini ya, di chat ya kalau belum paham ya. Baik. Mas Rizko. تفضل Mas Rizko. Afwan Ustaz. Nah, uriduan as'al Tafadhal. fil misal sani. Atsani, na'am. Alladhi ikhlaqna alaika. Na'am. Fi dzalik fa'ilun dhamir mustatir takdiruhu. Dhamir mustatir takdiruhu itu apa Ustaz? Afwan. Baik. Dhamir mustatir, makna dhamir mustatir ay annahu lam yakun zahiran. Dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi. Innahu lam yadhhar fil jumlah. Kita nggak lihat tuh mana dhamirnya, kan nggak ada di situ. Wa huwa mustatir. Mustatirun fi fi'lihi. Dia tersembunyi di dalam fi'ilnya. Jadi fi'ilnya sudah mengandung maknanya. Gitu. Dhamir mustatir, dia tersembunyi, tidak terlihat. Lam yakun zahiran. Takdiruhu anta. Ya, takdir itu artinya ditentukan atau dikira-kirakan. Ya, dia dhamir mustatir. Apa takdirnya? Dia kan nggak kelihatan. Kalau seandainya kita munculkan, apa dia? Anta. Gitu. Paham? Tunggu ini lagi ya. Paham ya Rizqa? Fahim tuh Ustaz. Baik. Fuad. يمكن هذا يكون السؤال الأخير. Mas Marwan. تفضل. Syukran Ustaz. Ar-raqmu sabi Ustaz. الرقم السابع. تفضل. Akhadtu asiral laimuni. Untuk i'rabnya Ustaz, ini asiro itu kan berarti maf'ul bi. Kan ditambahkan juga sebagai mudhaf ilaih begitu atau cukup seperti ya ini mudhaf juga Ustaz ya? Naam. طيب عصيرة هو مفعول به إذا كان نريد إعرابه نقول أخذت عصيرة الليمون. عصيرة مفعول به منصوب وعلامة نصبه
fathatun zahiratun fi akhirih aw ala akhirih wa huwa mudhafun. Dan dia juga sebagai mudhaf. Mudhaf itu la yataghayyar harakatuhu bisababi annahu mudhaf. Al-kalimah lam tataghayyar harakatuha bisababi annaha mudhaf. Jadi satu kata itu tidak akan berubah harokatnya gara-gara di mudhaf. Mudhaf itu nggak ada harokat. Mudhaf itu hanya dia sebagai pendamping saja. Yang berubah harokat itu mudhaf ilaih. Jadi ketika kita ditanya kenapa dia fathah, jangan jawab karena dia mudhaf. Mudhaf itu nggak ngaruhi harokat. Kenapa dia fathah? Karena dia maf'ulun bih mansubun. Gitu. Ya. Bukan gara-gara dia mudhaf. Kenapa dia marfu'? Karena dia mudhaf. Enggak, salah. Mudhaf itu tidak mempengaruhi harokat. Beda sama mudhaf ilaih. Al-laimun. Kenapa dia berharokat kasrah? Karena dia mudhaf ilaih. Faham tak Mas Marwan? Nah. Jadi dalam mengi'rabnya tidak perlu ditambahkan wahwa mudhaf Ustaz ya, karena tidak mempengaruhi harokatnya gitu ya. Kalau di i'rab sempurna dia diberikan wahwa mudhaf. Oh, diberikan karena dia juga. akan bersambung dengan kata setelahnya yaitu sebagai mudhaf ilaih. Oh, nanti kalau mau mengi'rab yang al-laimuninya itu dikasih tahu mudhaf ilaih, begitu Ustaz ya. Mudhaf ilaih. Al-laimun dia mudhaf ilaih majrur seperti itu. Kalau seandainya sebelumnya yaitu asira, kita katakan mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih wa huwa mudhafun. Wa huwa mudhafun. Penjelas sebagai apa? Karena setelahnya akan ada mudhaf ilaih. Maka kita katakan di asira wa huwa mudhafun. Nah, Ustaz, paham. Baik. Jazakallahu khairan katsiran. Baik. Naam, al-akhirah Andrica akhir. Thumma nakhtim insyaallah. Fadhal Andrica. Mas Andrica Aceh. Ya Ustaz. Naam, fadhal. Mau nanya masalah mudhaf Ustaz. Idhofah Ustaz. Kan salah satu syarat mudhaf ilaih kan yang mudhafnya tidak boleh di alif lam ya Ustaz. Nah. Ada enggak suatu kasus yang dia beralif lam mudhafnya Ustaz? Baik. Sekarang Ustaz. Nah. Fil asal annahu mudhaf itu enggak boleh tanwin, tapi ada waktu-waktu dia tidak, waktu-waktu dia boleh untuk ditanwinkan. Tapi bukan sekarang. Waktu penjelasnya nanti teman-temannya pada bingung. Al-muhim di awal antum harus tahu bahwa saya mudhaf itu tidak boleh tanwin. Ada keadaan-keadaan yang mana mudhaf itu boleh bertanwin. Ya, laisa huna majalu li bastihi. Bukan sekarang penjelasannya. Baik, Mas Andrica. Ustaz afwan Ustaz. Nah. Baik, jazakumullah khair ya ikhwah. Ala husni ihtimamikum wa istima'ikum wa hudurikum fi hadzal majlis alladzi nas'alullah azza wa jalla an yubarika fihi. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما تعلمناه وما علمناه زادا لحسن المصير إليه وعتادا ليوم القدوم عليه وازديادا لميزان حسناتنا إنه قادر عليه وهو جواد. Ya Allah Subhanahu wa taala, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan kita taufik dan hidayahnya, ya, untuk bisa memudahkan kita untuk memahami ilmu ini. Jangan lupa doa, ya, jangan lupa doa setiap harinya agar Allah mudahkan antum untuk bisa memahami al-lughah al-arabiyah, ya, karena segiat apapun antum belajar, kalau enggak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, antum tidak akan bisa memahami ilmu ini. Ya, minta doa sama Allah, kemudian ditambah dengan murajaah. Ya, murajaah jangan lupa. Doa tanpa murajaah maghrur antum. Ya, doa tanpa murajaah itu orang tertipu namanya. Dia doa-doa sama Allah, berharap sama Allah, tapi lupa dengan usahanya. Ya, maka ini orang yang maghrur, kata para ulama, orang yang tertipu. Ya, jadi kita harus semuanya harus sesuai dengan kadarnya. Ada doanya, ada usahanya. Baik, murajaah ba'da dars wal murajaah qabla dars. Hadza labud an yakuna an takuna al-murajaah qabla ad-dars wa ba'da ad-dars fi kulli maddah, di setiap mata pelajaran. Jangan di pelajarannya saja, di setiap mata pelajaran. Setelah majelis ini kita tutup, ya, kalau antum pengen murajaah malam ini juga fadhal, kalau besok antum ingin murajaah fadhal. Jangan terlalu lama waktunya, jaraknya.
Baik, kemudian sebelum kita pertemuan depan, antum harus sudah murajaah kembali apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Tapi ikhwah, kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.